Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, calon pengantin peserta bimbingan perkawinan kantor urusan agama Kecamatan Kraton yang saya hormati, dan terkhusus pemateri yang juga adalah penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Kraton yang saya hormati, Bapak Haji Muhammad Lukmanul Hakim SAG. Kemudian ada Bu Khadijah dari penyuluh agama Islam. Kemudian ada Bu Indah Dwi Lestari dari penyuluh agama Islam, dan saya sendiri sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini. Khususnya kita semua, mudah-mudahan pagi hari ini sehat walafiat. Hari ini hari yang kedua dan sesi yang pertama, dan insya Allah sesi ini akan menjadi sesi yang sangat menyenangkan, sesi yang sangat menggembirakan. Karena selain jadi penghulu, Pak Lukman ini adalah juga seorang musisi. Yang jelas bukan musisi jalanan. Musisi kaleng-kaleng. Musisi kantoran. Nah, saya juga adalah MC kantoran. Nah, mudah-mudahan kita bergembira bersama-sama hari ini. Dan monggo kita buka dulu acara kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara binwin kita pagi hari ini selain berjalan dengan baik dan lancar, tapi juga semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tepuk tangan dulu semua. Oke, selanjutnya waktu secukupnya kami serahkan kepada Pak Lukmanul Hakim SAG. Oke Pak, waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, para calon pengantin dari KUA Kraton, apa kabar semua? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat gitu ya. Baik kawan-kawan, jenengan nek diceramai terus seneng po bosen? Kesel murah. Kali ini kita refreshing dulu ya. Materi kita ini refreshing, materinya nyanyi-nyanyi ya. Pak Lukman sudah menggubah lagu. Mbak Tikot mohon bisa diedarkan kepada peserta. Amit nggih Mbak nggih. Ya. Rapi calonku sesuju wakwa paring restu kau asian bantu ya sang suci semangat
syair-syairnya ini yang membuat Pak Lukman sendiri, ya. Jadi materi hari ini mewujudkan keluarga sakinah itu saya rangkum dalam lagu ini. Ya, jadi satu, calon manten itu harus punya modal gembira. Gembira itu berarti ada perasaan ikhlas di dalamnya. Kemudian semangat, ya, karena sebentar lagi akan rabi, mau menikah. Ya, jadi Anda sekalian itu dari awal ini harus punya modal gembira, seneng jroning ati itu menunjukkan kegembiraan lahir dan batin, ya. Jadi semua ini pastikan bahwa kalian semua ini seneng jroning ati, memang kegembiraan itu dari dalam hati, jangan cuman di luarannya aja, ya. Senengnya lahir dan batin. Kemudian calonku wis setuju, akad nikah kawan-kawan semua ini didasari oleh persetujuan kedua belah pihak. Nah, sudah saling setuju semua, tidak ada yang terpaksa. Orang tua pun sudah memberi restu toh Mbak, ya. Wah, sampun wis memberi restu Mbak. Nah, ini tidak ada yang bermasalah. Pak Lukman tahu, karena kalau bermasalah mantennya harus sampai pengadilan. Karena ayahnya nggak setuju, dia menggugat supaya bisa menikah dengan wali hakim. Tapi ini nggak ada. Nah, berarti ini adalah manten-manten yang sudah saling seneng, gembiranya dari dalam hati, orang tuanya setuju, dan pasti KUA siap bantu. Nah, Pak Lukman nggak menghalang-halangi kawan-kawan semua toh, nah, malah dibantu, yuk sini. Ini kurangnya persyaratan ini dilengkapi, nggak apa-apa, nyantai aja. Pasti kesampaian niat nikahnya, nggak mungkin nggak kesampaian. Anda semua warga negara wajib dilayani dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, sekarang persoalannya adalah gari noto ati, nah, hatinya ditata. Niat ingkang suci, niatnya betul-betul ingkang suci. Niat yang suci apa? Krono ridhaning ilahi, karena mencari ridho ilahi, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah, nanti kawan-kawan jangan lupa semangat golek rezeki, ya. Ndonga ora lali, ya, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa itu ya penting. Ya, berdoa itu penting. Saya ini termasuk orang yang meyakini keajaiban doa. Banyak persoalan di dalam hidup saya ini rampung dengan doa. Emangnya Pak Lukman punya persoalan apa? Wong ketoke plengah-plengeh kok sajak ra utang gitu. Welah rumangsane ya. Saya ini punya masalah besar di dalam hidup saya itu. Yang paling besar itu ketika anak saya yang nomor 2 itu lahir prematur preeklamsia. Koyo anake Andin karo Aldebaran. Iki penggemar Ikatan Cinta padahal enggak. Nah, itu anaknya lahir prematur, belum saatnya. Anak saya juga begitu, belum saatnya lahir sudah lahir karena ibunya preeklamsia. Tekanan darahnya mendadak tinggi. Dokter saya dulu sekarang jadi kepala BKKBN, Pak Dokter Hasto Nugroho itu dokter kami. Waktu mengandung anak saya yang kedua itu istri saya. Nah, itu hati-hati loh Bu, preeklamsia itu seperti petir di siang bolong. Kayaknya siang nggak ada hujan, tiba-tiba jeder, ya. Tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Istri saya itu normal tensinya 80, 90, 100 wis mumet. Tapi ketika mau lahiran itu 190, 200. Maka kemudian janinnya kolaps, istri saya kolaps, nggak sadar, harus dioperasi malam itu juga. Padahal 7 bulan pun belum ada. Anak saya lahir tidak normal, nggak bisa bersuara, orang nangis, pertumbuhan fisiknya lambat. Anak-anak seusianya udah bisa lari-lari, dia masih tiduran. Di inkubator rumah sakit 3 bulan. Di rumah kanan kiri masih dikasih botol anget, atasnya masih dikasih bolam, koyo
Anak pitik loh ya. Ya. Seperti itu anak saya. Ya, aduh saya punya anak yang ya saya persiapan mental saya mungkin tidak seperti anak yang lain. Karena dokter anaknya bilang kondisi anak bapak ini sangat buruk. Kemungkinan meninggal besar. Kalau hidup pasti tidak akan normal. Dokternya bilang pasti. Karena otaknya sudah hancur. Loh kok hancur kenapa? Karena tidak mendapat suplai oksigen sejak ibunya kolaps sampai dioperasi. Ya ada kalau itu 1 jam 2 jam. Jangankan bayi Pak, orang tua saja oksigen ke otak berhenti berapa detik saja stroke itu. Ini bayi bapak ini plasentanya udah putus berjam-jam sebelum dioperasi. Nggak dapat suplai makanan, nggak dapat oksigen. Wah saya habis tuh ya perasaan saya. Tapi kekuatannya berdoa, ya Allah sehatkan anak saya. Waktu itu saya harus berangkat haji tahun 2003. Saya bilang harus karena saya sudah daftar sebelumnya. Saya harus berangkat, saya tidak menduga kalau ada eksiden anak saya lahir begitu. Ya, saya harus berangkat haji. Ya akhirnya ya saya jalani dengan segala keterbatasan, terutama keterbatasan finansial karena anak saya membutuhkan finansial yang besar. Saya haji sudah kadung daftar, ya bismillah berangkat. Doa saya yang di sana satu, ya Allah sembuhkan anak saya. Ini doa utama. Di semua tempat doa saya, ya Allah sembuhkan anak saya. Yang kedua, ya Allah jangan jadikan ini kedatangan saya yang pertama dan terakhir di tanah suci-Mu. Berikan kesempatan lagi dan lagi. Nah, dua doa saya ini begitu cepatnya dikabulkan oleh Allah, kawan-kawan. Saya pulang dari tanah suci, keluarga ngabari, nanti kami akan jemput di Ndono Hudan. Loh kok di Ndono Hudan, kok nggak di Jogja saja? Ternyata sudah nggak sabar menunjukkan keajaiban. Anak saya nomor 2 itu sudah bisa jalan timik-timik gitu, udah jalan gini terus ke arah saya mengulurkan tangan gini, terus bisa bilang pah. Waduh, saya seketika itu nangis nggak terbendung lagi. Begitu cepat Allah menjawab doa saya. Nah ini saya orang yang sangat meyakini keajaiban doa. Maka saya selalu pesankan ke siapapun, ke anak-anak saya, doa jangan lupa. Kamu udah belajar, IP kamu sudah tinggi, tapi doa itu paling penting ya. Yang kedua, doa saya pun dikabulkan oleh Allah. Saya sudah beberapa kali ke tanah suci, diberikan kesempatan oleh Allah. Ke tanah suci lagi ya. Begitu cepatnya pula. Beberapa waktu setelah kepulangan saya bisa ke sana lagi. Sampai hari ini pun insya Allah saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah punya problem finansial. Tenan, Pak Lukman kuwi jeneng duit randuwe 100 kilo, orang duit tenan Mas Mbak. Betul, ya ketika anak saya sakit itu, dia membutuhkan finansial yang besar karena beberapa perawatan itu tidak masuk dalam layanan Askes waktu itu. Tahun 2001 belum ada Askes. Saya betul-betul jatuh ya, tapi saya tidak pernah sambat ke orang tua. Saya nggak pernah bilang, saya ke orang tua casing saya happy saja. Bapak saya arep nganggo duit iki sik boleh, mboten Pak, tenang mawon, cekap kok. Ya saya begitu. Saya pun berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah saya pertolongan ya Allah. Akhirnya selesai semua masalah itu. Saya dulu biasa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu. Tahu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada saya itu biasa nggak ada gitu ya. Nah itu saya lakukan. Nah dengan doa saya meyakini semua ini selesai karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus anaknya gimana Pak? Alhamdulillah. Pertumbuhannya bagus, prediksi dokter meleset. Anak saya TK sudah bisa
naik sepeda, sudah bisa baca. Sekarang Pak, sekarang sudah mahasiswa semester akhir, jurusannya bahasa Inggris. Ya, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dokter mengatakan kemungkinan terburuk meninggal. Seandainya hidup ini pasti tidak normal Pak, karena otaknya hancur. Ternyata tidak. Allah mengatakan tidak. Ya, doamu aku ijabah. Nah, itu kawan-kawan. Jadi jangan lupa berdoa ya. Masalah rezeki, masalah finansial, masalah uang kecil bagi Allah ya, kecil ya. Nah, itu. Jadi donga ojo lali, berdoa jangan lupa. Kawan-kawan, menawa nemu masalah, kira-kira keluarganya nanti ada masalah enggak? Kira-kira ada masalah enggak? Pasti ada. Kalau jawab enggak ada Pak, wah, saya oke kok Pak sama pasangan. Pak Lukman jawab bel. bel gedes. Ora mungkin, pasti kalian ada masalah. Titenono. Ya, pasti ada masalah. Masalah apapun, masalah keuangan, ya, masalah perbedaan pendapat, pasti ada. Nah, masalah itu bisa besar, bisa menjadi kecil. Supaya tidak menjadi besar, ojo digawe masalah ya. Ya memang masalah nih, disikapi iki dudu masalah. Ini bagian seni dari hidup. Becik musyawarah, sebaiknya dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Orang beda pendapat tentang tempat tinggal saja jadi masalah kok, percaya apa ora? Sing siji awake dhewe ning kene wae ning gone omahe bapak ibu. Sing sijine ya ora, awake dhewe kudu mandiri, aja selamanya gantungke karo wong tuwa. Ada masalah enggak kayak gitu? Bisa jadi masalah. Itu kan janjane sepele to, ning iso dadi masalah tenan lho. Terus akhirnya si istri itu jan mulih tenan nggone wong tuwane ra gelem dipethuk bojone. Belum lama ada yang datang ke Pak Lukman begitu. Mung perkara ra gelem dijak manggon ning nggone wong tuane, ya. Nah, itu sing siji pengen melu wong tuwa, sing siji awake dhewe ya mandiri wae. Golek kontrakan ra ketang sak-sake gitu ya. Tapi ternyata sing siji karepe ra ngono, akhirnya jadi masalah, teman-teman. Nah, oleh karena itu kalau ada masalah menep jroning ati, rasa nganggo emosi. Nek emosi apa? Saya ndadi. Wes anggere titenono, nek masalah kok terus mbok tanggapi dengan emosi, wis mesti dadi. Emosi itu padha karo ada api disiram bensin. Yuk, bul ya. Begitu. Iya, karena apa? Ya karena tidak sabar. Nah, gitu. Maka nanti kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Satu yang tidak boleh dilakukan, wis awake dhewe pisah wae. Itu larangan. Ya. Wah, kula nembe emosi, Pak. Sak emosi-emosi ini jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Jangan pernah. Ya. Ada enggak yang ora tahan emosi sampai begitu? Banyak. Kalau sekali kita menyelesaikan masalah dengan emosi, akan semakin menjadi-jadi. Kemana-mana wong tuwane dadi ngerti, tanggane dadi ngerti, sedulure dadi ngerti, akhirnya ya banyak supporter yang pro dan kontra. Nah, selesaikan dengan baik-baik ya kawan-kawan. Maka becik saya tresno, sebaiknya tetap membangun rasa cinta. Kaya Mimi lan Mintuna, tahu nggak Mimi dan Mintuna itu? Apa itu? Itu sebenarnya hewan itu ya. Itu sebenarnya hewan, katanya hewan laut itu nempel terus gitu loh. Nek manuk ki jare lovebird, oh masih kah? Ya, lovebird itu jare nempel terus cucuk-cucukan ya. Dan dia nggak mau ganti pasangan ya. Ya, nah itu lovebird itu. Nah, maka sebaiknya kalian itu seperti burung lovebird itu. Nah, kan bisa juga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kepada anak semakin tresno, saya sayang. Dan yang menjadi program pemerintah sekarang ini pencegahan stunting. Stunting itu pertumbuhan lambat
Ya, nyun sewu bahasane cebol ya. Karena apa? Karena gizinya tidak tercukupi atau mungkin ada persoalan medis. Jadi anak kurang gizi itu bukan berarti atau di keimaem, tapi ada suatu kondisi kesehatan yang menyebabkan makanan yang masuk itu tidak bisa terserap sehingga tidak menjadi asupan untuk pertumbuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka kawan-kawan nanti kalau sudah punya anak, ya terima juga dengan penuh kegembiraan. Terus apa itu? Rawat dia dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta dan kasih sayang, supaya pertumbuhannya maksimal. Yang paling penting, ajarilah dia berbakti pada orang tua. Pak Lukman kan jam terbangnya kita oke dhewe ya iki ya. Saya ini merasakan bapak saya itu alhamdulillah anak-anaknya do bekti ya, nggak ada yang berani, nggak ada yang nakal sama orang tua. Wah, sekarang bapak ibu saya itu seneng mau kemana anaknya rebutan, "Nggo Pak kalau derekke, nggo Bu kalau derekke." Anak-anaknya rebutan bawakan makanan, "Bapak mau dahar apa?" "Ya, Ibu mau makan apa?" "Ayo, kita mau makan di luar apa dibelikan?" "Apa pesen online?" gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Anak-anak kalian nanti dididik dengan sebaik-baiknya supaya nanti bisa menjadi aset ketika kawan-kawan semua ini sudah tua. Kira sok bakalnya tua tuh ya. Ya, kita nggak tahu alangannya urip. Ya, saya alhamdulillah tekan umur sekarang ini wis setengah abad. Ya. Nek karepe ngono rak, kita kan sehat terus gitu. Tapi alangan yang urip nggak tahu. Alangan apa, entah alangan apa yang menyebabkan kita sakit. Mungkin maaf, naudzubillah min dzalik, bisa sakit permanen karena kecelakaan kerja, sakit badannya sudah nggak bisa untuk kerja lagi. Atau ketika tua, awake dhewe ora ngerti sok tuaku ki piye kan ora ngerti to ya. Saya juga nggak tahu sok tuane iki piye gitu ya. Karepe no tuane ya tetap mandiri ya, tidak bergantung pada orang lain. Nah, maka tanamkan pada anak-anak untuk berbakti pada orang tua. Oke kawan-kawan, materi dari Pak Lukman selesai. Setelah ini materi dari Puskesmas. Tapi masih ada waktu 10 menit. Mau nyanyi bebas, Mas Dika sudah punya stok chord apa? Selesai, sudah selesai, habis waktunya. 9:30 harus ganti materi. Terima kasih. Lain waktu nanti kalau mau kesini ketemu Pak Lukman atau BA, mungkin perlu support, perlu apa yang bisa dibantu, silahkan hubungi per WA saja ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Untuk materi saya ini saya akhiri. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.